Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran dengan Metode Presentasi Terhadap Tingkat Pemahaman Siswa di SMP Negeri 14 Palembang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Keisha Fektrina Zahra dengan NIM 2220202082 dengan dosen pengampu Ibu Nur Afifah MPD. Selanjutnya, saya akan membahas yang pertama, latar belakang, yang kedua, rumusan masalah, yang ketiga, metodologi penelitian, dan yang keempat, sistematika penulisan. Selanjutnya, latar belakang proposal ini. Pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia yang berperan penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan menciptakan masyarakat yang cerdas serta berkualitas. Hak atas pendidikan dijamin dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Metode presentasi menjadi salah satu strategi pembelajaran yang efektif untuk mendukung keterampilan tersebut. Metode ini melibatkan siswa secara aktif, meningkatkan kolaborasi, dan membangun rasa percaya diri. Keunggulan dalam metode presentasi ini yang pertama meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan berbicara, dan keberanian. Yang kedua, mendukung aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Nah, tantangan dalam metode ini yang pertama kecemasan siswa berbicara di depan umum, yang kedua terbatasnya fasilitas pendukung seperti proyektor dan komputer, dan yang ketiga waktu persiapan yang kurang memadai. Jadi sebelumnya metode presentasi ceramah ini mendominasi pembelajaran, namun kurang efektif dalam meningkatkan pemahaman guru siswa. Nah, jadi hasilnya siswa lebih antusias dan nilai ulangan mereka meningkat secara signifikan. Selanjutnya, rumusan masalah dalam proposal ini yang pertama bagaimana proses penerapan metode presentasi siswa kelas 84 dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 14 Palembang. Yang kedua, bagaimana tingkat pemahaman siswa di kelas 84 dengan metode presentasi dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 14 Palembang. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan efektivitas metode presentasi dalam pembelajaran PAI kelas 84 terhadap tingkat pemahaman siswa di SMP Negeri 14 Palembang. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian dan desain penelitian yang saya gunakan. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifiknya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Nah, desain penelitiannya saya menggunakan ex post facto karena variabel bebas dalam penelitian ini tidak dapat dikontrol dan tidak dapat dimanipulasi karena penemuan sebab akibat yang didapat dari tabel silang yang disajikan hanya merupakan perkiraan. Selanjutnya, variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Maka, dalam penelitian saya yang menjadi variabel bebasnya adalah metode presentasi. Selanjutnya, variabel terikat. Nah, variabel terikat ini atau yang disebut dengan dependent variable adalah variabel yang dipengaruhi oleh atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Nah, maka yang saya gunakan dalam variabel terikat ini adalah tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 84 di SMP Negeri 14 Palembang dengan total sebanyak 396 siswa. Selanjutnya, sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penentuan jumlah sampel yaitu dengan menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan rumus Slovin, hasil yang diperoleh yaitu 80 responden. Maka dari itu, saya menarik sampel berdasarkan hasil dari rumus di atas. Hasil yang diperoleh yaitu 80 responden. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi.
Observasi adalah teknik penelitian dengan cara mengamati tingkah laku pada suatu situasi tertentu. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang analisis efektivitas pembelajaran dengan metode presentasi terhadap tingkat pemahaman siswa di SMP Negeri 14 Palembang. Observasi ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Pertama, peneliti langsung datang ke kelas untuk mengamati bagaimana guru mengajar menggunakan metode presentasi dan bagaimana siswa meresponnya. Nah, dari situ saya bisa mencatat apa yang terjadi, misalnya apakah siswa aktif, apakah mereka terlihat paham, atau malah bingung. Semua suasana kelas akan diamati secara langsung. Observasi ini digunakan untuk pengambilan data metode presentasi yang mana item soal berjumlah 10. Selanjutnya, angket. Pada penelitian saya, angket yang digunakan adalah angket tipe pilihan dengan memberikan tanda checklist sesuai jawaban yang langsung diberikan kepada responden. Angket digunakan untuk pengambilan data tingkat pemahaman siswa, yang mana item soal berjumlah 10. Terakhir, dokumentasi. Saya juga mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang relevan, misalnya hasil kerja siswa, nilai-nilai mereka sebelum dan sesudah metode ini diterapkan, atau bahkan foto dan video selama proses belajar berlangsung. Nah, dari data ini saya bisa melihat apakah ada perubahan nyata pada hasil belajar setelah menggunakan metode presentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan untuk mencari data dan memperoleh data serta untuk menganalisis apakah hipotesis diterima atau sebaliknya. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Pada analisis deskriptif, data biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel biasa atau tabel frekuensi, grafik, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, atau sebagainya. Selanjutnya, pengujian persyaratan analisis data. Dalam penelitian ini, uji analisis data yang digunakan adalah uji normalitas dan linearitas. Yang pertama, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh peneliti berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Hal ini dilakukan sebagai syarat jika pengujian dilakukan dengan menggunakan statistik parametrik. Yang kedua, uji linearitas dilakukan untuk membuktikan bahwa hubungan antar variabel yang diteliti memiliki hubungan linear. Analisis inferensial atau statistik inferensial ini, atau juga disebut statistik probabilitas, adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Nah, jadi teknik ini digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan populasi yang data diperoleh yang digunakan untuk diolah. Selanjutnya, sistematika penulisan. Agar penelitian ini terperinci serta mudah dipahami, maka penelitian ini hendak disusun dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama, bab 1, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Selanjutnya, bab 2 membahas tentang uraian tentang metode presentasi serta tingkat pemahaman siswa. Bab 3 memuat secara rinci tentang gambaran umum objek penelitian atau sejarah berdiri SMP Negeri 14 Palembang, letak geografis, tujuan, visi dan misi, kondisi guru dan siswa, struktur organisasi dan kondisi sarana prasarana, serta penyajian fakta dan data penelitian. Bab 4 berisi tentang analisis data, penelitian, dan temuan penelitian. Dan yang terakhir adalah bab 5 berisi simpulan dan rekomendasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.